pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Gracila Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Puluhan sipir dibantu polisi merazia penghuni lembaga pemasyarakatan kelas 2B Merauke. Polisi musnahkan sejumlah meriam berbahan spiritus yang berbahaya dan meresahkan warga. Jelang Hari Raya Natal, minyak goreng mulai mahal. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Merauke dibantu TNI Polri menggelar razia terhadap seluruh narapidana. Petugas memeriksa satu persatu penghuni serta sel untuk mencari barang terlarang yang bisa membahayakan para narapidana, termasuk narkotika dan senjata tajam. Dia bersama antara teman-teman di TNI dan Polri dalam rangka penertiban terutama blok-blok hunian di dalam lapas dalam kaitan dengan Permen Kumham 35 tahun 2018 tentang revitalisasi kemasyarakatan, di mana harus ditata terkait dengan penempatan warga binaan itu, mulai dari yang baru masuk, yang sudah setengah, dan yang sudah mau pulang, yang kita kenal dengan di sini dari maksimum security-nya, medium dan minimum. Dalam kaitan ini ada hubungannya dengan pembinaan yang akan dilakukan, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial dan lain sebagainya di dalam. Sehingga itu yang kita lakukan karena sudah cukup lama di sini untuk penempatan itu secara acak, sehingga menyulitkan teman-teman secara teknis untuk melakukan program-program pembinaan yang terarah. Itu yang kita lakukan. Kemudian bersamaan juga dengan peningkatan kewaspadaan menjelang 1 Desember. Petugas mengeluarkan semua barang milik napi, seperti lemari, peralatan listrik, dan lain-lain. Petugas tidak menemukan barang terlarang dan narkoba, diduga razia sudah bocor. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polsek Mimika Baru memusnahkan meriam berbahan spiritus yang kerap dimainkan anak-anak saat menjelang akhir tahun. Berbeda dengan meriam bambu atau mercon, meriam yang menggunakan spiritus ini sangat berbahaya. Agar tidak menimbulkan korban, Polsek Mimika mengambil langkah antisipasi dengan merazia sejumlah tempat di Timika dan berhasil menyita puluhan meriam spiritus ini. Selain menyita permainan ini, polisi juga menasihati anak-anak agar tidak mengulangi perbuatannya memainkan meriam spiritus. Dari Polsek Miru sejak awal Oktober sampai dengan hari ini kita telah melakukan penindakan penertiban dan peneguran terhadap anak-anak yang menyalahgunakan meriam, penyalahgunaan spiritus digunakan, jadi dia menimbulkan bunyi yang sangat mengganggu. Dan ini juga sudah dikomplain oleh masyarakat, sudah dilaporkan oleh masyarakat baik secara lewat call center Miru, call center Polres maupun sampai ada yang ke 110 Mabes. Dan itu menjadi perhatian dari pimpinan juga, pimpinan Polres, bagaimana kita bisa meminimalisir. Karena anak-anak, ya kebanyakan ini anak-anak yang menggunakan spiritus ini. Jadi setelah mereka bermain meriam spiritus yang sangat rawan itu, mereka bermainnya di pinggir jalan. Iya, betul. Pinggir jalan itu kadang membuat arus lalu lintas juga terhenti. Karena anak-anak ini dari jalan dari lajur sebelah kiri dengan lajur sebelah kanan saling berhadapan. Akhirnya setelah itu mereka saling lempar batu. Bagi orang tua yang mengizinkan anaknya bermain meriam atau memberikan anaknya meriam, akan kita panggil dan diberikan sanksi sesuai dengan perundang-undangan.
Polres Mimika Baru juga mengeluarkan surat edaran ke pemilik toko bangunan untuk tidak melayani anak di bawah umur membeli minyak spiritus. Tindakan ini sebagai langkah pencegahan. Mainan meriam spiritus ini menggunakan paralon dan spiritus. Bunyi yang dihasilkan sangat keras. Namun tidak sedikit, permainan ini memakan korban karena mudah meledak dan melukai anak-anak. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Dalam rangka Hari Korpri, Pemprov Papua Selatan memeriksa kesehatan para aparatur sipil negara untuk mengetahui kondisi kesehatan serta mendeteksi penyakit yang membahayakan. Pemeriksaan yang berlangsung di halaman Gor Merauke meliputi darah tinggi, diabetes, kolesterol, dan obesitas. Jika ada ASN yang perlu perawatan lanjut, maka Dinas Kesehatan merekomendasikan pegawai untuk menjalani perawatan lebih lanjut di fasilitas kesehatan yang ditunjuk. Rata-rata pegawai kan banyak penyakit tidak menular, terutama yang sering diidap oleh ya orang dewasa, yakni darah tinggi, kolesterol, asam urat, itu Pak, gula. Jadi di sini diperiksa. Diperiksa aja Pak. Kita sediakan juga konsultan gizi kalau memang perlu harus ada penanganan, ya nanti kita rujuk ke fasilitas kesehatan yang untuk check up lebih lanjut. Ya. Pak, ini kira-kira yang di screening penyakit apa aja nih Pak? Ya itu tadi Pak yang saya sampaikan, kolesterol, asam urat, gula darah, dan berat badan. Karena rata-rata ya banyak yang ini, kalau untuk pegawai ini kan kita banyak yang kelebihan berat badan. Oh gitu. Pemeriksaan kesehatan ini akan dilakukan secara rutin oleh Pemkab Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah kebutuhan pokok mulai naik. Salah satunya minyak goreng. Dari pantauan di pasar tradisional, harga minyak goreng saat ini antara 17 hingga 18 ribu rupiah per liter, atau naik 1.000 hingga 2.000 rupiah per liter. Sementara harga yang ditetapkan pemerintah 14.000 rupiah per liter. Menurut Aldani, salah satu penjual, harga minyak goreng akan terus naik saat perayaan Natal dan Tahun Baru semakin dekat. Ini berapa per liternya sekarang? Dari harga 17.000 sampai 18.000. Ah, itu sebelumnya harga berapa ya? Sebelumnya untuk awal-awal keluar itu 14.000 harganya. 14.000 ya? Iya. Sekarang sekitar itu ya? Sekarang 17. Nah, kenapa sampai bisa naik seperti itu? Wah, itu kayaknya dari distributor sudah naikkan harga. Jadi kita juga ya terpaksa naikkan juga harganya. Nah, kira-kira untuk menjelang Natal dan Tahun Baru ini harganya apa? Masih akan naik atau seperti apa? Waduh, saya nggak tahu sih karena kita kan pedagang kecil juga kan. Tapi mudah-mudahan sih harganya tidak naik lagi, begini saya terus. Tapi minat warga untuk berbelanja minyak itu masih cukup tinggi atau? Nah, kalau untuk minat warga tetap paling tinggi karena harganya yang paling murah. Paling murah. Harga minyak goreng di tingkat kios saat ini tidak merata. Bahkan ada pedagang yang menjual hingga Rp20.000 per liter. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Kota Jayapura menggelar upacara peringatan ulang tahun ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia di lapangan apel kantor Wali Kota Jayapura. Penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK meminta aparatur sipil negara yang berinovasi dan kreatif dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Ia juga mengingatkan para ASN bersikap netral saat masa kampanye. Anggota Korpri, khususnya di Kota Jayapura, saya mengharapkan bahwa tugas kita dari hari ini ke depan itu tentu tidak ringan dengan perubahan dan dinamika masyarakat, kemajuan yang terus mengalami perubahan dan inovasi yang terjadi. Sehingga anggota Korpri sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan dan kemasyarakatan itu tidak ketinggalan. Kita terus melakukan inovasi, melakukan adaptasi, penyesuaian terhadap dinamika masyarakat yang terjadi. Nah, karena itu pemerintah Kota Jayapura
terus melakukan upaya inovasi dan pelayanan, memberikan pelayanan terbaik dengan menerapkan 6 budaya kerja berintegritas di lingkup pemerintah Kota Jayapura yang sudah kita canangkan pada tahun 2022 yang lalu. Frans PK juga memberikan penghargaan Satya Lencana kepada 85 aparatur sipil negara Pemkot Jayapura yang setia mengabdi antara 10 hingga 20 tahun. Frans mengatakan Korpri harus menciptakan birokrasi yang transparan, akuntabel, serta membangun pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemerintah Kabupaten Mimika bersama 18 partai politik peserta pemilu, beserta sejumlah elemen masyarakat, Rabu kemarin menggelar deklarasi pemilu damai yang berlangsung di Gedung Serbaguna MNM Yoware. Ada 6 aturan penting yang harus ditaati seluruh pihak terkait, diantaranya melaksanakan pemilu dengan jujur, adil, santun, dan bermartabat. Usai membacakan deklarasi pemilu damai, para pihak termasuk Bawaslu, KPU, dan aparat kepolisian dan TNI menandatangani fakta integritas yang mengikat secara moral agar kontestasi pemilu berlangsung aman dan lancar. Pemerintah dan aparat keamanan juga berharap seluruh masyarakat Mimika ikut menjaga ketertiban selama kampanye hingga pencoblosan. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Pemilu sudah memasuki tahapan kampanye pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Pastor John Kandam, yang juga Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama di Merauke, meminta masyarakat Merauke memilih wakil rakyat yang berkualitas. Tokoh-tokoh agama tidak memihak siapa-siapa, tapi berdiri untuk mengamankan pemilu ini. Dan kepada umat yang kita layani, kita beritahu, kita himbau agar dengan hati yang tulus dan jujur memilih, dan juga jangan golput, karena dengan begitu kita mengikuti orang yang kita tidak pilih kalau golput itu. Tapi kalau dengan berpikir seharap sesuai dengan hati nurani dan kejujuran, kita memilih orang yang kita suka dan kita pilih, dan semoga tidak terjadi kekacauan dan saling berebut ataupun juga saling bertengkar hanya karena pemilu. Saya menghimbau terhadap partai politik dan para caleg-caleg hendaknya mengikuti aturan-aturan yang diberlakukan oleh apa ya di Bawaslu atau di mana yang merupakan urutan-urutan yang harus dilewati, sehingga tidak ada hal-hal yang bisa menimbulkan minimal penilaian negatif terhadap masyarakat di tengah-tengah kehidupan kita. Karena apapun bentuk yang kita lakukan terkait dengan nilai-nilai politik itu, kalau ada unsur-unsur yang sifatnya mengarah kepada kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan-kepentingan ormas atau kepentingan-kepentingan lainnya, maka hendaknya kita harus menanamkan nilai-nilai ikhtiyat atau kehati-hatian, sehingga tidak menimbulkan sebuah wacana yang mengarah kepada nilai-nilai yang tidak kita inginkan bersama. Warga juga diminta bersama-sama TNI dan Polri terus menjaga keamanan dan kedamaian yang selama ini sudah terjalin di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pekan Olahraga Kabupaten atau Porkap ke-1 resmi digelar di Kabupaten Mimika. Ajang ini mempertandingkan 24 cabang olahraga dan baru pertama kali berlangsung di Kabupaten Mimika. Porkap yang baru pertama kali digelar ini bertujuan untuk mencari atlet berbakat untuk mengharumkan nama Kabupaten Mimika dalam ajang yang lebih besar. Pemkab Mimika bersama Komite Olahraga Nasional Mimika telah menyiapkan berbagai hadiah kepada para tim yang bertanding di setiap cabur.
hadiah berupa uang pembinaan untuk tim dan perorangan. Peserta yang ikut mulai dari tingkat SMP, SMA, SMK, dan umum untuk semua cabang olahraga. Kami senang bisa dipilih untuk main handball karena supaya dari awalnya kita tidak tahu bermain handball, kita bisa dari pertandingan ini kami bisa mengetahui apa itu handball dan untuk kedepannya kami bisa meneruskan permainan ini. Baru adakan, jadi kita sangat senang kita anak-anak peserta didik bisa mengikuti lomba handball di Timika yang pertama juga di 2023. Kami sangat-sangat senang. Semoga kedepannya kita dapat meneruskan olahraga ini. Asik. Sebenarnya baru pertama kali jadi masih tidak harap menang. Ini bisa menampilkan yang terbaik untuk mewakili nama Sulawesi. Dalam ajang Porkap pertama, Pemkap juga menggunakan wasit nasional untuk seluruh cabang olahraga, sehingga sportivitas dan profesionalitas terjaga. Pekan olahraga kabupaten ini akan berlangsung selama 6 hari dan diharapkan bisa memajukan dunia olahraga Kabupaten Mimika. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Menjelang Natal dan Tahun Baru, Pelni Cabang Jayapura mempersiapkan 5 armada kapal penumpang untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang akan mudik. Pelni memperkirakan lonjakan pemudik pada 22 Desember dan 5 kapal yang disiapkan yakni kapal Ciremai, Sinabung, Labobar, Dobonsolo, dan kapal Gunung Dempo. 3 diantaranya akan melayani penumpang khusus rute pelayaran intra-Papua, dan untuk keberangkatan domestik yang paling diminati adalah rute Ambon dan Manado. Wilayah Papua, khususnya Jayapura ini ada 5 kapal. 5 kapal itu kapal Ciremai, Labobar, Dobonsolo, Sinabung, dan Gunung Dempo. Berkaca ke tahun sebelumnya, untuk tahun ini ada 3 kapal yang rutenya itu setrikaan, Pak. Jadi untuk melayani penumpang khusus Papua Pot saja. Jadi seperti Jayapura, Serui, Biak, Nabire balik lagi ke Jayapura. Jadi secara hitung-hitungan call kapalnya kita untuk tahun ini bertambah. Kalau dulu cuma 11 call selama masa peak season itu, sekarang menjadi 14 call. Ada tambah 3 call. Untuk peak season ini, untuk Nataru ini sesuai dengan ketetapan pemerintah itu mulai terhitung tanggal 11 Desember, H-14-nya 11 Desember, H+14-nya tanggal 8 Januari. Nah, itu ada 14 kali kunjungan kapal untuk Pelabuhan Jayapura. Nah, mudah-mudahan dengan adanya penambahan 3 kapal yang rute setrikaan ini bisa mengurai kepadatan penumpang seperti tahun sebelumnya, Pak. Pelni Jayapura menghimbau kepada para pengguna transportasi laut agar membeli tiket jauh-jauh hari agar dapat mengatur jadwal keberangkatan dengan baik. Pelni juga akan memperketat pengamanan bersama aparat TNI Polri di pintu masuk penumpang untuk mengantisipasi penumpang tanpa tiket atau ilegal. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wanyambe.